Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Dwi Pratiwi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kode dan makna komunikasi. Pada bab ini kita membahas jenis-jenis kode yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, termasuk kode verbal maupun nonverbal. Berikut adalah kode yang kita gunakan untuk komunikasi. Yang pertama yaitu verbal. Semua kata, klausa, dan kalimat yang digunakan dalam berbicara atau tulisan. Yang kedua prosodik, yaitu semua tekanan dan pola nada seperti jeda dan intonasi yang digunakan dalam bicara untuk memberi tanda baca dan memperjelas artinya. Yang ketiga yaitu paralinguistik, yaitu semua jeda atau suara-suara lain yang bukan kata-kata nyata dan yang tidak memiliki fungsi bahasa yang jelas. Yang keempat yaitu kinesik, yaitu gerakan tubuh saat berkomunikasi. Yang terakhir yaitu standing fitur, yaitu fitur nonverbal statis seperti penampilan, orientasi, atau sudut di mana Anda berdiri dalam kaitannya dengan orang lain atau jarak. Memahami bahasa manusia. Menurut Michel, ada 4 fungsi utama bahasa, antara lain sebagai media komunikasi manusia yang paling penting, sebagai alat identifikasi, untuk mengekspresikan keanggotaan dalam kelompok sosial, etnis, dan agama. Yang ketiga yaitu sebagai sarana pengembangan intelektual. Yang terakhir yaitu sebagai instrumen aksi. Banyak dari apa yang kita katakan terkait langsung dengan apa yang kita lakukan. Kode dalam bahasa. Bahasa bukan hanya pembawa informasi. Berbagai bahasa dapat menyampaikan tingkat makna tergantung pada situasi. Bahkan dalam percakapan sederhana, mungkin ada beberapa kode berbeda yang dapat kita kenali. Menurut Kurt Denziger, komunikasi secara bersamaan bekerja pada 2 tingkatan, yaitu presentasi informasi dan presentasi hubungan tertentu yang tersirat dalam apa yang dikatakan atau bagaimana yang diungkapkan. Denziger menunjukkan bagaimana individu tertentu sangat sadar akan perbedaan ini dan manipulasi apa yang mereka katakan untuk menjebak orang lain dalam suatu hubungan tertentu. Salah satu implikasi praktis yang sangat penting di sini adalah bahwa kita perlu meninjau kembali apa yang kita komunikasikan dan bagaimana kita melakukannya. Kita perlu menjalin hubungan yang sesuai serta menyampaikan informasi yang sesuai. Variasi bahasa. Register atau style adalah berbagai bahasa yang digunakan dalam pengaturan sosial tertentu. Pengaturan dapat didefinisikan dalam hal formalitas yang lebih besar atau lebih kecil, atau dalam hal acara yang dikenal secara sosial. Dialek adalah variasi bahasa yang merupakan ciri khas suatu daerah atau kelompok sosial ekonomi. Biasanya dibedakan berdasarkan regionalnya, etnik, kelas sosial ekonomi, kelompok sosial atau budaya lainnya. Aksen mengacu pada pelafatan khas yang menjadi ciri kelompok atau wilayah geografi. Aksen dan dialek sering digunakan secara sinonim dalam percakapan sehari-hari. Tetapi ahli bahasa mendefinisikan dua istilah secara berbeda. Aksen umumnya merujuk pada perbedaan dalam pengucapan, terutama yang terkait dengan perbedaan geografi atau sosial, sedangkan dialek mengacu pada perbedaan dalam tata bahasa dan kosakata. Fitur bahasa. Setiap bahasa memiliki fitur struktural tertentu yang memiliki implikasi untuk bagaimana kita berkomunikasi. Berikut adalah beberapa fitur bahasa, antara lain
memperluas dan mengembangkan kosakata. Kita dapat menemukan banyak kata-kata bahasa Inggris yang muncul dalam kamus tetapi yang hampir punah sejauh penggunaan sehari-hari. Hal ini dikarenakan banyak kata-kata baru yang dikembangkan seperti kata-kata serapan dari bahasa lain dan kata-kata yang lebih populer yang diucapkan. Banyak makna untuk kata-kata. Satu kata bisa mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Fleksibel sinteks. Implikasi praktis yang penting dari fitur-fitur ini adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan kamus untuk membantu kita memilih bahasa yang paling efektif dalam situasi tertentu. Kita perlu menilai situasi dan konteksnya. Variasi dalam pengucapan. Beberapa kata dengan perbedaan penulisan dan arti bisa mempunyai pelafatan yang sama. Kode-kode bisnis yang lain. Ada beberapa kode penting terutama dalam kaitannya dengan komunikasi tertulis. Kode-kode tersebut antara lain konvensi dan sistem numerik dan matematika. Kode grafis seperti ilustrasi dan diagram yang banyak digunakan untuk menghindari masalah yang terkait dengan komunikasi dengan orang-orang dari berbagai bahasa. Rambu-rambu jalan bergambar, informasi keselamatan dan penanganan angkutan sering dikodekan dalam bentuk grafis terutama dengan informasi kesehatan dan keselamatan. Kode-kode nonverbal. Ketika media berbicara tentang komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh, mereka sering fokus pada apa yang dikenal sebagai kinestik. Sinyal yang telah dipelajari di bawah judul ini termasuk ekspresi wajah, kontak mata, gerakan, dan postur tubuh. Seringkali komunikasi seperti itu tidak disadari. Wajah khususnya menandakan berbagai emosi dan tampaknya ada berbagai emosi dasar yang sangat mirip di banyak budaya. Ketakutan, kemarahan, kebahagiaan, kesedihan, dan lain-lain. Ada beberapa aspek penting dalam kode nonverbal antara lain. Kode nonverbal dapat bertentangan dengan verbal. Pesan nonverbal bisa sangat penting. Komunikasi nonverbal tidak dapat dihindari. Banyak komunikasi nonverbal terikat budaya. Makna perilaku nonverbal tergantung pada konteksnya. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan interpretasi tentang komunikasi nonverbal. Sinyal nonverbal dalam situasi bisnis setiap hari. Pentingnya paralinguistik dalam situasi kerja. Pesan paralinguistik bisa menjadi yang paling penting. Jadi, ketika seseorang bawahan mengatakan semua berjalan dengan baik, keraguan dalam suara itu mungkin menunjukkan bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Penampilan seseorang sering dianggap sebagai indikator tidak hanya dari sikap orang itu, tetapi juga dari sikap organisasi terhadap orang-orang yang berkomunikasi dengannya. Jadi, seorang pelayan berpakaian biasa, pakaian kotor mengirim pesan buruk tentang dirinya dan organisasi. Banyak organisasi menyediakan seragam untuk memastikan bahwa karyawan memproyeksikan citra yang sesuai. Seperti dalam industri perjalanan, hampir semua karyawan maskapai yang berhubungan dengan pelanggan memiliki semacam seragam. Ini dimaksud untuk menyampaikan citra disiplin, keandalan, dan ketertiban untuk meyakinkan penumpang. Kontak mata. Studi ini menggambarkan bagaimana orang-orang dalam organisasi memiliki norma dan harapan tentang perilaku nonverbal.
Orang-orang yang ingin masuk ke organisasi tertentu mungkin harus mematuhi norma-norma ini untuk melewati prosedur seleksi. Postur biasanya dipandang sebagai indikator kuat sikap seseorang terhadap situasi dan audiens. Ruang dan jarak pribadi. Efek ruang pribadi dan jarak dalam komunikasi adalah kompleks dan tergantung pada sejumlah faktor yang meliputi hubungan sosial, situasi, hubungan status, dan budaya. Dalam budaya yang mengikuti pola ini, interaksi bisnis cenderung terjadi pada tingkat kasual pribadi atau sosial konsultatif. Jadi, tergantung pada tingkat formalitas, kita cenderung mengubah jarak ke tempat kita merasa nyaman. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.